Astana Mangadeg atau Astono Mangadeg. Demikian namanya. Tempat ini terletak di Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Komplek pemakaman yang terletak di perbukitan lereng Gunung Lawu ini menyimpan jenazah dari salah satu sosok terbesar di tanah Jawa. Ya, beliau adalah Raden Mas Said yang juga bergelar sebagai Pangeran Sambernyowo. Kelak di kemudian hari, beliau juga dikenal sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro I. Astono Mangadeg berada dalam satu kawasan dengan Astono Giribangun, yang merupakan komplek pemakaman keluarga mantan Presiden Republik Indonesia kedua, Haji Muhammad Soeharto. Astono Mangadeg berada di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih 750 meter di atas permukaan laut. Bukit ini merupakan salah satu puncak tertinggi di antara deretan bukit di lereng Gunung Lawu. Komplek makam di atas bukit dengan makam utama, yakni makam Pangeran Sambernyowo ini memang sangatlah dikeramatkan. Karenanya tidak heran apabila makam ini ramai diziarahi oleh para pengunjung dari berbagai penjuru tanah air. Ketika malam Jumat dalam malam Selasa Kliwon datang, tempat ini sangatlah ramai. Pun juga ketika bulan Suro datang, maka banyak sekali para peziarah yang datang berduyun-duyun berkunjung untuk berziarah ke makam pendiri Pura Mangkunegaran ini. Di bawah komplek pemakaman atau di bawah lokasi makam Pangeran Sambernyowo ini juga dijumpai Sapta Tirta atau 7 mata air keramat, yang mana pada masanya sangat terkenal sebagai tempat menembak prajurit sekaligus menggembleng prajurit Pangeran Sambernyowo sebelum turun ke gelanggang untuk melawan pasukan pendudukan VOC Belanda. Ya, 7 mata air itu memang bisa dibilang dikeramatkan. Bahkan sampai sekarang pun masih ramai dikunjungi oleh para peziarah yang terbiasa melakukan ritual-ritual khusus dengan mengambil air di tempat tersebut, atau air dari 7 mata air yang kemudian dikenal sebagai Sapta Tirta itu. Berziarah ke makam Pangeran Sambernyowo yang untuk sampai ke areal makam harus mendaki tangga-tangga yang tersusun di lereng perbukitan tersebut. Kita harus menjalani aturan-aturan yang ditetapkan oleh pengelola atas dasar petunjuk dari Pura Mangkunegaran. Di antaranya adalah kula nuwun lebih dahulu. Kemudian pengunjung pria atau berziarah pria harus berpakaian rapi atau sopan meskipun bebas menggunakannya. Sementara untuk peziarah perempuan harus memakai jarik atau kain tapih saat hendak menuju ke areal permakaman Pangeran Sambernyowo. Pada pertengahan abad ke-18 atau kurang lebih tahun 1750-an ke atas, nama Raden Mas Said atau kemudian dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo sangatlah menakutkan, utamanya bagi para pasukan Belanda. Ratusan nyawa dari pasukan Eropa tersebut harus melayang saat bertempur melawan banteng dari tanah Jawa ini. Oleh karenanya, kemudian Gubernur Belanda pada masa itu, yakni Nicolas Harting, memberi julukan Pangeran Sambernyowo, karena di mata Nicolas Harting dan pasukan Belanda, Raden Mas Said ketika sudah turun ke gelanggang peperangan seolah-olah nampak sebagai malaikat maut bagi para musuh-musuhnya. 16 tahun masa perjuangan Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said memang dikenal sebagai sosok yang menakutkan bagi VOC Belanda.
Itu karena dalam perjuangannya, Pangeran Sambernyawa selalu mengobarkan semangat tiji tibeh, mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Oleh karenanya semangat kebersamaan tersebut benar-benar mengobarkan semangat para laskar Pangeran Sambernyawa untuk bersatu padu, berperang, mengusir pendudukan VOC Belanda dari bumi Jawa. Di samping dikenal dengan semboyan Tiji Tibeh, dalam perjuangan 16 tahun melawan pendudukan Belanda, Raden Mas Said juga mengajarkan 3 pokok ajaran yang kemudian dikenal sebagai Tridharma, yakni rumangsa melu handarbeni, wajib melu hang ngrungkepi, dan mulat salira hang ngrasa wani. 3 hal ini merupakan konsep kepemimpinan yang berbeda dengan kepemimpinan yang diterapkan oleh raja-raja atau penguasa Jawa pada masa itu. Dengan ajaran tersebut, Pangeran Sambernyawa memberikan nuansa baru dalam kepemimpinannya yang dapat diterima oleh para pengikutnya hingga turun-temurun. Di dalam ajaran tersebut terkandung nilai-nilai demokrasi, solidaritas, loyalitas, dan kebersamaan. Rasa ikut memiliki, mempertahankan, dan sikap introspeksi diri dalam bertindak tertanam dalam hati para pengikutnya. Ajaran Tridharma ini tercermin dalam jiwa Pangeran Sambernyawa sebagai sosok pemimpin yang berwibawa, bertanggung jawab, mementingkan kepentingan rakyat, menjunjung tinggi loyalitas dan solidaritas, dan sebagai suri tauladan di kalangan Projo Mangkunegaran. Sosok Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa atau yang kemudian dikenal sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I memang luar biasa. Sosok yang lahir pada tanggal 7 April 1725, putra dari Pangeran Mangkunegara Kendhang, dan Raden Ayu Wulan, putri dari Pangeran Blitar ini memang sangat sekali lagi luar biasa. Semangatnya yang teguh dalam memperjuangkan cita-cita menjadi inspirasi besar yang kemudian hari dikenal sebagai nasionalisme bangsa Indonesia. Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa, adalah suri tauladan yang utama, yang pantas, patut, dan wajib kita contoh dalam memperjuangkan cita-cita Republik ini. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan tentu saja semoga bermanfaat. Salam terbaik untuk pecinta sejarah Nusantara di seluruh dunia. Salam.